Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi dari bab 1 pola bilangan. Adapun pembahasan untuk bagian yang pertama ini adalah bagian A, pola barisan konfigurasi objek. Di sini yang akan Ibu jelaskan yang pertama, pengertian pola barisan bilangan, dan yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian pola barisan bilangan. Perhatikan pola batang-batang korek api berikut. Jika kita memperhatikan gambar di sini, pada gambar pertama ada 3 batang korek api, pada gambar kedua ada 5 batang korek api, pada gambar ketiga ada 7 batang korek api, dan pada gambar keempat ada 9 batang korek api. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. 3579 merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Bagian A, barisan bilangan asli. Pola barisan bilangan asli sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi, untuk barisan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini bisa diperoleh dengan rumus suku ke N atau UN sama dengan N. Bagian B, barisan bilangan ganjil. Pola barisan bilangan ganjil sebagai berikut: 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil ini bisa diperoleh dengan rumus suku ke N atau UN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk bagian C, barisan bilangan genap. Pola barisan bilangan genap sebagai berikut: 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Pola bilangan genap ini dapat diperoleh dengan rumus suku ke N atau UN sama dengan 2N. Bagian D, barisan bilangan segitiga. Pola barisan bilangan segitiga sebagai berikut: 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Untuk barisan bilangan segitiga ini, rumus suku ke N atau UN-nya sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Bagian E, barisan bilangan persegi panjang. Contoh pola barisan bilangan persegi panjang sebagai berikut: 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Salah satu barisan bilangan persegi panjang ini bisa diperoleh dengan rumus suku ke N atau UN sama dengan N dikali N tambah 1. Bagian F, barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Pola barisan bilangan persegi sebagai berikut: 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ini diperoleh dari rumus suku ke N atau UN sama dengan N berpangkat 2. Bagian G, barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, jika kita memperhatikan gambar ini, barisan bilangan yang ada di sini itu membentuk segitiga, maka dinamakan barisan bilangan segitiga Pascal. Ada beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk bilangan segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian yang kedua,
Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah dua bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Jadi, setiap bilangannya ini diperoleh dengan menjumlah dua bilangan di atasnya. Contohnya, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan, diagonal pertama 1, 1, 1, 1, 1. Ini adalah barisan bilangan konstan. Jadi di sini kita bisa lihat pada diagonal pertama ini barisan bilangan konstan. Kemudian diagonal kedua 1, 2, 3, 4. Ini diagonal kedua 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan asli. Diagonal ketiga 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan segitiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan pola noktah berikut. Gambar pertama ini ada 1 nokta, kemudian di gambar kedua ada 4 nokta, di gambar ketiga ada 7 nokta, dan di gambar keempat ada 10 nokta. Berapa nokta pada pola ke-18? Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Dari gambar, diperoleh banyak nokta pada gambar ke-1 sama dengan 1. Gambar kedua sama dengan 1 ditambah 1 kali 3 sama dengan 4. Gambar ketiga peroleh dari 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 7. Gambar keempat diperoleh dari 1 ditambah 3 kali 3, itu sama dengan 10. Dari pola di atas, maka gambar ke-18 itu diperoleh dari 1 ditambah 17 kali 3. Jadi, pertama diselesaikan dulu perkaliannya. 17 kali 3 sama dengan 51. Kemudian 1 tambah 51 hasilnya adalah 52. Jadi, banyak nokta pada pola ke-18 adalah 52. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Bagaimana menyelesaikannya? Mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Langkah pertama adalah 90 dibagi 3. Itu hasilnya sama dengan 30. Maka bilangan pertama diperoleh dari 30 dikurang 2 sama dengan 28. Bilangan kedua diperoleh dari 28 ditambah 2 sama dengan 30. Bilangan ketiga diperoleh dari 30 ditambah 2 sama dengan 32. Jadi, jika kita jumlahkan 28 tambah 30 tambah 32 itu sama dengan 90. Ternyata benar ya bahwa dia memperoleh hasil 90. Jadi, bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90 adalah 28, 30, dan 32. Sekarang kita masuk ke tugas ke-1 yang akan kalian kerjakan di rumah. Semoga dengan menyimak materi dari video tadi, kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya, dan Ibu akhiri materi ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.